Al-an nabhasu anil hal ya. Kita akan membahas tentang hal. Al-hal salah satu anwa'in. Bermula hal itu adalah 3 bagian. Yang pertama ismun zahirun kama fil amsilatis sabiqati. Yang pertama adalah berupa isim zahir, isim yang jelas tampak. Nah, isim zahir lawan daripada isim domir. Isim zahir, isim yang jelas dia isim, bukan isim domir. Sebagaimana di dalam contoh yang sudah lewat. Wal ismu zahiru, bermula isim zahir, allazi yang yaqa'u, terdapat, halan menjadi hal, yakunu adatan, wasfan nakiratan, bisa berbentuk adatan bilangan, wasfan berbentuk isim sifat, nakiratan bisa berbentuk juga isim nakirah. Saya ulangi. Wal ismu zahiru, isim zahir yang bisa menjadi hal itu bisa berbentuk 3 kategori. Yang pertama yakunu adatan, bisa berbentuk adat bilangan. Wa wasfan bisa berbentuk isim sifat, isim zahir yang berbentuk isim sifat. Nakiratan juga bisa berbentuk isim zahir yang nakirah. Kaqaimin wa zahirin wa muntasirin wa salimin wa husnin wa maktubin wa mahbubin wa makruhin. Nah, ini contoh-contohnya. Seperti lafaz qaimin, itu lafaz qaimin ini dia di samping bermakna adat, satu orang yang qaimin berdiri, dia juga berbentuk isim sifat, dan dia juga berbentuk isim nakirah. Itu maksudnya yakunu adatan, itu bilangan, wasfan isim sifat, nakiratan dan berbentuk isim nakirah. Nah, seperti kata qaimin. Qaimin itu berbentuk isim adat, artinya mengandung makna adat, bilangan. Qaimin, satu orang yang berdiri. Juga bermakna isim sifat, karena qaimin ini adalah isim fa'il dari qoma yaqumu qiyaman wa maqaman fahuwa qaimun. Nah, isim fa'il dari qoma. Qaim, kata qaim ini juga isim nakirah, karena dia tidak alam dan dia tidak dimasuki alif lam ya. Nah, dan isim sifat ini juga sebetulnya tidak bisa makrifat dengan alif lam. Nah, seperti contoh yang ada di dalam kurung. Wa zahirin sama dengan qaimin. Wa muntasirin wa salimin wa hasanin wa maktubin wa mahbubin wa makruhin ila akhirih. Yang jelas maksudnya di sini adalah hal itu bermakna, ada kandungan maknanya, adatnya ada di sana, makna isim sifatnya ada di sana, kemudian dia berbentuk isim nakirah. Ini yang perlu diingat. Wa hadzal wasfu, dan bermula isim sifat ini yakunu mutanakkilan, yakunu
ada dia isim sifat itu mutanakkilan diambil, ai la yakunu mulaziman, itu bukan bersifat lazim lil muttasib bih bal yadullu ala hayatihi. Jadi mutanakkilan artinya bukan sifat yang menetap. Mutanakkilan artinya pindah, berubah-ubah. Artinya hal itu, keberadaan kalimat hal adalah bentuk suatu keadaan terhadap sesuatu. Bentuk suatu keadaan terhadap sesuatu. Dan keadaan tersebut bukan bersifat tetap. Dan keadaan tersebut tidak bersifat tetap, tidak selamanya maksudnya. Itu maksudnya mutanakkilan, tidak selamanya. Kadang sudah begitu, kadang sudah begini. Misalkan, jitu rakiban, saya datang dengan keadaan menunggang motor misal. Keadaan saya menunggang. Jitu masyian, tidak selalu saya menunggang. Kadang saya juga datang dalam keadaan berjalan kaki. Itu maksudnya mutanakkilan. Tidak dia tetap, tidak dia permanen, bahasa nanin kan. Dia adalah bentuk suatu keadaan kepada sesuatu yang tidak tetap. Nah, itulah. Paham deh? Nah. Paham atau tidak nih? Artiin hal itu tidak tetap. Hanya dia adalah penjelas dari keadaan sesuatu pada satu masa, satu waktu. Bukan dia tetap keadaan tersebut. Itu maksudnya mutanakkilan. La yakunu mulaziman lil muttasib. Nah, itu penjelasannya. Tidak menjadi suatu mulazim yang selalu ada. Mulazim yang selalu ada, yang tetap, maksudnya lazim, tetap. Lil muttasib, bagi yang disifati, yang punya sifat. Lil muttasib bih. Bal, akan tetapi, yadullu ala hayatihi waqta hudutsil fi'li faqat. Tetapi hanya keberadaan isim sifat yang menjadi hal itu adalah penjelas bagi keadaan dalam suatu pekerjaan. Paham deh? Akan tetapi keberadaan hal yang berbentuk isim sifat itu adalah sebagai penjelas keadaan sewaktu terjadinya pekerjaan. Nah, seperti tadi, pekerjaan saya datang misal. Datang itu pekerjaan, kata kerja. Nah, keadaan saya datang itu seperti apa? Berjalan kaki, nah, atau menunggang kuda, atau menaiki motor. Nah, itu dinamakan hal, keadaan. Dan keadaan saya itu tidak tetap. Ya, kadang berubah-ubah. Nah, itu maksudnya mutanakkilan, biar dipahami. Bukan mulaziman. Wahwa, dan isim zahir tersebut, dan hal yang berbentuk isim zahir tersebut, wahwa yutabiku sahibal hal, harus dia sesuai dengan pemilik keadaan. Fin nau'i, di dalam bentuk kalimatnya, wa fil adadi, dan adatnya, bilangannya. Nah, fin nau'i, di dalam bentuk kalimatnya, wa fil adadi, di dalam bilangannya. Maksudnya nau'i, kalau dia isim tersebut berbentuk muannas, berarti
halnya nanti juga termasuk mu'annas. Itu maksudnya yutabik, harus sesuai fin naui, di dalam bentuknya, bentuk kalimat tersebut. Apakah kalimat muzakkar atau mu'annas? Kalau dia muzakkar nanti halnya juga muzakkar. Kalau dia mu'annas nanti halnya juga mu'annas. Nah, itu maksudnya fin nau. Wa fil adadi, dan di dalam bilangannya. Maksudnya di dalam bilangan, kalau dia isim mufrad berarti halnya juga nanti isim mufrad. Kalau dia isim tasniyah bermakna dua, berarti isim tasniyah juga halnya. Kalau dia jamak, begitu juga harus jamak halnya. Begitu maksudnya fil adadi. Jelas deh? Mislu, contohnya, adatit ta'iratu, adat kembali, at-ta'iratu pesawat terbang itu, salimatan di dalam kondisi selamat, dalam keadaan selamat. Salimatan menjadi hal daripada at-ta'irah. Nah, katanya tadi harus hal itu, harus isim zahir yang menjadi hal itu harus yutabik, katanya, harus sesuai dengan sahibul hal, pemilik hal. Nah, dalam segi apa? Dalam segi nau'nya, jenisnya. Seperti ini, ta'ir salimatan. Salimatan ini dia berbentuk isim mu'annas, kan? Berbentuk isim mu'annas. Kenapa dia berbentuk isim mu'annas? Karena sahibul halnya mu'annas, yaitu ta'irah. Makanya dia mu'annas. Kemudian wafil adat, di bilangannya. Nah, salimatan berbentuk mufrad. Nah, karena ta'irah berbentuk mufrad, itu maksudnya. Nah, itu contoh yang mufrad. Kemudian contoh yang kedua, adatit ta'iratani salimatain. Kembali pesawat terbang tersebut, kembali dua pesawat terbang, ta'iratan, dua pesawat terbang, salimataini, dalam keadaan selamat keduanya. Nah, di sini perbedaannya, kalau tadi pakai salimatan, sekarang pakai salimataini, pakai musanna, bermakna dua. Karena sahibul halnya juga musanna. Itu maksudnya harus yutabik bin nau' wal adad. Kemudian contoh yang ketiga, yang jamak ini. Adatit ta'iratu salimatan atau salimatin. Nah, boleh pakai mufrad tetapi mu'annas, atau boleh dijamakkan halnya. Karena di dalam kaidah itu kullu jam'in mu'annasun. Itu ada di dalam kaidah kullu jam'in mu'annas. Makanya kemudian boleh dia pakai mufrad. Boleh kita katakan adatit ta'iratu salimatan pakai mufrad tapi mu'annas, atau boleh dijamak salimatin, jamak mu'annasis salim. Paham ya tentang hal? Intinya hal itu tidak terlepas dari kategori, 3 kategori. Yang pertama, dia harus kita perhatikan adalah adatnya, bilangannya. Yang kedua, wasfan, sifatnya. Kemudian nakiratan, dia harus berbentuk isim nakirah. Harus perhatikan adat bilangannya, dan dia harus berbentuk isim sifat. Dan ketiga, harus berbentuk isim nakirah. Karena tidak ada hal itu berbentuk ma'rifat. Tidak ada. Kalau sifat ada yang naat, ada yang berbentuk isim ma'rifat. Kalau hal tidak ada yang berbentuk isim ma'rifat. Wa qad taji'ul halu wa qad taji'u, dan kadang. Qad li apa aran kalau qad masuk
kepada fi'il mudhari itu bermakna qad lit tarkik taklil. Ini kan. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari, ia bermakna lit taklil atau lit tarkik, yaitu bermakna kadang, jarang, kadang-kadang. Wa qad taji'ul halu, dan kadang ada, terdapat, datang, taji. Halu, hal itu berbentuk masdaran nakiratan. Nah, berarti berlawanan dari kaidah yang pertama yang mengatakan hal itu harus berbentuk isim sifat, katanya tadi kan. Harus dia berbilang kemudian wasfan berbentuk isim sifat. Nah, kok di sini ada kadang, berarti ini jarang bentuknya. Makanya qad itu bermakna taklil. Dan kadang terjadi hal itu masdaran nakiratan, berbentuk masdar yang nakirah. Au isman jamidan nakiratan, atau berbentuk isim jamid yang nakirah. Isim jamid maksudnya isim yang tidak mutasarrif, isim yang tidak ada tempat pengambilannya, lawan daripada mutasarrif. Wa hadza qalilun, dan ini sedikit. Nah itu. Wa hadza qalilun, dan ini sedikit. Mislu halatit amtaru bughtatan. Amtar hujan, halat turun, bughtatan tiba-tiba. Hujan turun tiba-tiba. Mengguyurlah bahasanya. Hujan itu mengguyur tiba-tiba atau turun tiba-tiba. Nah, ini kata bughtatan. Bughtatan ini berbentuk masdar dari bagata. Masdar wahia halun mansubah bil fathah. Kemudian di dalam Al-Quran, yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatan. Yunfikun, mereka, yunfikun menafkahi, memberi infak hartanya, mengimpakkan hartanya, sirran, hal keadaan rahasia, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Wa alaniyatan, dan terang-terangan. Nah, ini hal. Nah, di sini masdar dia, sirran itu bentuk masdar dari sarra yasirru sirran. Wa alaniyatan, dan alaniyatan juga bentuk masdar. Sirran masdarun halun mansubatun bil fathah. Sirran, kata sirran itu adalah masdar. Dia juga menjadi hal yang mansubah bil fathah, dengan fathah. Alaniyatan masdar, alaniyah juga, kata alaniyah juga masdar, halun mansubah, hal, dia menjadi hal yang mansubah bil fathah. Sirna yadan biyadin. Nah, ini yang jamid. Contohnya yang jamid ini. Sirna, kami rahasiakan melalui tangan, by tangan, bahasa tangan. Hand to hand, bahasa nani. Hand to hand, artinya tangan ke tangan lah, tanpa pengetahuan orang lain maksudnya. Sirna, kami rahasiakan, yadan biyadin, hand to hand, bahasa keren nani. Yadan, tangan, di sini isim jamid. Nah, berarti keluar dari kaidah yang mengatakan hal itu harus diperhatikan adatnya, dan dia berbentuk wasfan, isim sifat. Nah, kok ini berbentuk isim jamid atau berbentuk masdar, berarti keluar dari kaidah itu, dan sudah dijelaskan tadi. Dan apabila ada ini,
dan itu sedikit terjadinya. Nah, ismu jamidin, ya dan ini adalah isim jamid. Ismu jamidin nakiratan. Ismu jamidin atau nakiratun, yang nakirah. Wahya, dan ia halun mansubah, sedangkan dia adalah menjadi hal yang mansubah bil fathah. Nah, lanjut. 6. Iqra ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fil hali alla takuna illa nakiratan. Naam. Wa qad tadi'u ma'rifatan. Tadi'u ma'rifatun ya. Ma'rifatan, Ma'rifatan. jadi hal. Ay muhallatan. Bi'al Ai muhallatan bi'al. muhallatan bi'al. Au mudhafan ila ma'rifatin. Wa hadza qalilun. Nah, ini yang keluar dari kaidah ini. Yang pertama, kaidah pertama tadi katanya kan harus adatan wasfan nakiratan, harus berbentuk isim nakirah. Nah, wal aslu fil hal, dan asal hukum hal tersebut Allah harus tidak takunu kecuali nakiratan, illa nakiratan, kecuali berbentuk isim nakirah. Tidak boleh hal itu ma'rifat, seperti saya jelaskan tadi. Wa qad taji'u ma'rifatan. Tapi di sini ada penjelasan tambahan. Wa qad, dan sedikit. Wa qad artinya sedikit, litaqlil. Wa qad, dan kadang-kadang sedikit, taji'u terdapat, datang, ma'rifatan berbentuk isim ma'rifat. Maksudnya muhallatan bi'al, yaitu dihiasi atau ditambah dengan al. Muhallat ditambah dihiasi dengan al. Au mudhafatan ila ma'rifatin, atau dimudhafkan ke ma'rifat, digandengkan dengan isim ma'rifat. Wa hadza qalilun, dan ini sedikit. Contohnya mislu ijtahid wahdak. Nah, ijtahid, bersungguh-sungguhlah, wahdak, sendirian kamu. Ijtahid wahdak, misalkan ada orang yang ngomong ijtahid, sudah, sungguh-sungguh sudah, berjuang sendirian. Berjuanglah sendirian. Ijtahid, berjuanglah, wahdaka, hal keadaan sendirian. Nah, ini melanggar kaidah yang benar. Nah, tapi ini masih dibolehkan oleh ulama, dan ini terdapat sedikit katanya di dalam kaidah. Wahdak ini ma'rifat atau tidak ini? Ma'rifat kan? Karena dia dimudhafkan ke isim domir. Isim nakirah yang dimudhafkan kepada isim domir, maka menjadi isim ma'rifat. Itu kaidah yang resmi. Setiap isim nakirah yang dimudhafkan kepada isim domir, maka menjadikan isim nakirah tersebut menjadi isim ma'rifat. Nah. Wahda, kata wahda ini hal, menjadi hal mansubatun, yang mansubah bil fathati, dengan fathah. Jelas fathahnya da. Wal kafu, sedangkan kaf yang ada di sini domirun mabniun, merupakan domir mabni yang mabni fi mahalli jarrin. Domir muttasil sebetulnya juga ya. Domir muttasil mabniun fi mahalli jarrin, di mahal jar, di posisi tempat jar, mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Posisi hukum jar, karena dia menjadi mudhafun ilaih. Naam, ba'du iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alba sibahu jumlatin. Naam. Zarfun aw jarun wa majrurun.
mislun ra'aitu Mislu. mislu ra'aitu ta'irata baina sihabi. Baina sihabi sibhu jumlatin min zarfin wa mudafi ilaihi. Halu. Nah. Jadi yang kedua ini. Yang pertama tadi kan harus berbentuk hal itu berbentuk isim zohir. Jelas isimnya. Kemudian yang kedua, hal itu berbentuk sibhu jumlah. Ada yang berbentuk jumlah juga. Nanti kita jelaskan. Ini berbentuk sibhu jumlah. Itu mirip dengan jumlah, serupa dengan jumlah. Tetapi bukan jumlah. Karena yang dimaksud jumlah itu ada dua. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah yang terangkum, kalam yang terangkum dari fi'il fa'il. Kalau ismiyah dinamakan jumlah ismiyah kalau terdapat kalam itu tersusun dari mubtada dan khobar. Itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, kalau ini dinamakan sibhul jumlah, mirip dengan jumlah, bukan jumlah tetapi mirip, serupa dengan jumlah. Kenapa? Karena dikatakan jumlah ismiyah tidak, jumlah fi'liyah juga tidak, tetapi dia berbentuk kalam. Nah, lalu apa? Maka ulama mengatakan, oh ini berbentuk sibhul jumlah, mirip dengan jumlah atau serupa dengan jumlah. Apa itu yang serupa dengan jumlah? Yaitu dzaraf mazruf dan jar majrur. Ada dua sibhul jumlah, yaitu dzaraf mazruf dan jar majrur. Nah, ini di dalam pembahasan hal. Sibhul jumlah ini bisa jadi di dalam kalimat atau di dalam kalam dia jatuh sebagai hal. Atau bisa jadi juga dia jatuh sebagai sifat. Jumlah itu bisa, jumlah sibhul jumlah bisa jatuh keadaannya, hukumnya menjadi sifat atau hal. Nah, ini pembahasannya tentang hal. Sibhul jumlah menjadi hal. Contohnya, ra'aitu ta'irata. Aku melihat at-ta'irata. Apa ta'irata tadi? Pesawat. Bainas sihabi, di antara awan. Saya melihat pesawat terbang di antara awan. Nah, letak pembahasannya di sini adalah kata bainas sihab. Bainas sihab ini karena dia masuk dzaraf. Dzaraf makan kan? Dzaraf makan bainas sihab. Bainas sihab sibhu jumlatin adalah sibhu jumlah, serupa dengan jumlah. Min zarfin, yaitu dari bentuk dzaraf. Wa mudhaf dan mudhaf ilaih. Hal. Sihab mudhafun ilaih. Jelas deh. Contoh yang kedua, ra'aitul qaida biziyihi. Ra'aitu astagfirullah, bukan ra'aitu. Hadaral qaidu, hadir al qaidu, panglima perang itu, pemimpin. Qaid panglima perang asal artinya. Biziyihir rasmi. Biziyihi dengan pakaian resminya. Biziyihir rasmi. Nah, ini jar majrur. Sahibul jumlah. Apa? Hal menu. Hadara hadir. Al-qaidu panglima perang itu. Biziyihi dalam keadaan. Berarti tantar tiang. Kalau hal itu pakai keadaan. Dalam kondisi, dalam keadaan. Dalam keadaan berpakaian resmi. Biziyihi rasmi. Biziyihi, kata biziyihi itu jarun wa majrun, ada jar majrurnya. Halun, dia sebagai hal. Naam. Aduh, ikra. Tutuang sedikit.
wa au fi'liyati. Jumlatun ismiyatun Au fi'liyatun. Mislu istayqaltu wasyamsu sati'atun. Wasyamsu Sati'atun jumlatun ismiyatun halun. Saro tiflu yabki jumlatun fi'liyatun halun. Wa yustaratu fil jumlatil lati taqa'u halan antastamila ala rabitin yarbituha bi sahibil hali.